Udah ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat apa ya? Table. Kita akan buat sebuah table di sini. Caranya, kalian bisa klik tablenya, lalu kalian bisa klik insert table di sini. Nah, di sini kan ada tulisan number of column sama number of row. Nah, number of column ini digunakan untuk membuat bagian atasnya. Gitu. Jadi kalian bisa membuat kolom atasnya ini boleh 2 atau boleh 3 atau boleh 5 gitu. Tapi di sini kita buat 2 aja ya. 2. Terus baris ke bawahnya ini akan kita buat 4 ya. Kita akan buat 4. Oke, siap. Nah, kalau udah jadi kayak gini gimana lagi ya, Kak? Kita klik oke. Kita klik oke. Nah, muncul ya tabelnya. Sebentar nih, gambarnya mengganggu nih. Taruh sini aja. Nah, oke. Kalian udah bisa lihat tabelnya ya di sini. Kenapa jadi ada ininya? Nah, sip. Udah muncul tabelnya ya. Jadi ini kolomnya yang bagian atas. Ini kolom. 2 ini kolom. Baris row-nya ini yang ini. Nah, ini row-nya. Jadi ke bawah ini row disebutnya. Nah, ini row. 3 ini row. Paham ya? Jadi row-nya tadi yang kita buat itu berapa? Jumlahnya 2 ya. Jadi row-nya ada 2 baris. Kolomnya juga ada 2. Gitu. Misalnya kita isi nih ya. Kita isi misalnya nama siswa. Nah, yang ini kita buat kelas. Nah, misalnya nama siswanya Andi. Terus ini Banu. Ini Sinta. Nah, lalu Andi ini kelas 5A. Ini kelas 10B. Ini kelas 12C. Oke. Nah, jadi tabel ini digunakan untuk membuat sebuah daftar. Mau buat daftar hadir atau membuat tabel sederhana kayak kakaknya juga boleh. Tapi kakak punya saran, kalau membuat sebuah kayak absen atau daftar hadir, kalian lebih baik menggunakan Microsoft Excel. Kenapa, Kak? Karena di Microsoft Excel itu lebih mudah dibandingkan Microsoft Word ini. Nah, kalau Microsoft Word ini memang biasanya digunakan hanya untuk mengetik dokumen atau membuat sebuah soal ulangan. Nah, biasanya diketiknya di Microsoft Word. Tapi kalau Excel itu biasanya digunakan untuk kerja, kayak menghitung pajak, menghitung keuangan, membuat table, membuat daftar absen pun bisa gitu. Jadi memang lebih enak di Microsoft Excel. Paham ya? Nah, sekarang di table ini atau di Microsoft Word ini juga ada namanya rumus. Nah, sekarang kita lihat ya ke PowerPoint-nya. Oke. Nah, sudah muncul ya PowerPoint-nya ya. Sudah muncul. Nah, jadi di Microsoft Word ini ada namanya rumus-rumus. Kalau kalian tahu, sebenarnya rumus yang lebih terkenal itu memang sebenarnya di Excel. Yang banyak orang tahu lah, biasanya rumus-rumus itu biasanya di Microsoft Excel. Kalau Microsoft Word ini biasanya orangnya kenal itu, pada umumnya orang lebih kenal itu kalau Microsoft Word untuk mengetik, bukan untuk kayak ngasih-ngasih rumus atau menghitung. Nah, biasanya kalau untuk menghitung itu digunakan di Microsoft Excel. Nah, di rumus Microsoft Word ini ada berapa rumus nih? Ada 5 rumus. Di sini ada sum above, ada sum left right, sum right, up right, ABS minus 74 sama max left. Pasti bingung nih. Apa ya Kak itu ya? Aduh, bahasa apa itu Kak gitu. Ada sum bubur sum-sum kali ya. Pasti bingung nih. Nah, sum ini digunakan untuk melakukan penjumlahan. Yang dimaksud di sini kenapa sum above Kak? Artinya kalian bisa melakukan penjumlahan pada table jadi bagian atas. Jadi yang bagian atas ini bisa kalian jumlahkan. Nah, kita lihat ya gimana cara menggunakannya. Sekarang kita kembali lagi ke Microsoft Word-nya.
Sebentar. Oke. Nah, sekarang di Microsoft Word ini kan kakak udah ada table ya. Kita hapus aja ini yang tadi. Nah, ini kita hapus. Oke, kita hapus. Nah, sekarang tabelnya ini masing-masing kita isi angka. Kolomnya ini kita isi angka. Misalnya 90. Ini 80. Ini 10 ya. Nah, oke. Nah, caranya gimana Kak untuk menghitung rumusnya? Kita taruh ini di bawah kursornya. Lalu kita ke layout nih, layout. Kita ke layout, kita klik, lalu cari tulisan formula. Nih, formula. Kita klik. Nah, nanti ada muncul tulisan sum above. Nah, jadi kalau di Microsoft Excel ini lebih mudah. Di Microsoft Word kok jadi Excel. Nah, kalau Word ini ketika kalian klik formula, itu langsung muncul rumusnya. Langsung muncul tulisan sum above. Tapi kalau di Microsoft Excel, kalian harus mengetiknya secara manual. Makanya kalian harus hafal kalau di Microsoft Excel. Tapi kalau di Word, udah dibantu sama Microsoft Word-nya. Udah muncul nih, tinggal klik oke. Keluar penjumlahannya. 90 ditambah 80 ditambah 10 hasilnya 180. Itu yang dimaksud dari sum above. Artinya kalian melakukan penjumlahan dari kolom yang ada di atasnya. Paham ya? Nah, sekarang kita coba lagi nih. Nah, ini kita tambahkan, sekarang kita tambahkan tabel baru. Oke, sekarang kakak udah punya tabel 3 ya. Udah punya 3 nih. Nah, kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Oke. Di sini sekarang rumus yang kedua. Ada tulisan sum left and right. Nah, maksudnya apa ya, Kak? Sum left and right ini artinya kalian melakukan penjumlahan antara kolom kiri dan kolom kanan. Kayak gini nih contohnya. Kita kembali lagi ke Word-nya. Nah, sekarang kita isi angka, di sini kita kosongin, di sini kita isi angka. Oke. Kita isi angka 65 ya. Nah, sekarang kita arahkan kursor ini ke tengah. Nah, lalu klik formula lagi. Kalian bisa tambahkan di sini koma right. Nah, paham nggak? Jadi, kita menambahkan antara kolom kiri yang 90 dan kolom kanan. Jadi, kalau 90 ditambah 65, hasilnya 105. Kalau nggak percaya, hitung aja di kalkulator. Dihitung aja. Ketemunya pasti segitu. Oke. Sekarang kita coba rumus berikutnya. Nyobain rumus kita jadinya ya. Kita cobain rumusnya lagi. Sekarang rumus berikutnya. Sum right. Nah, udah jelas ini Maya. Pasti apa? Penjumlahan kolom bagian kanan saja. Gimana Kak caranya? Kita coba lagi. Kita ke Microsoft Word-nya lagi. Nah, kita ke Word-nya lagi. Di sini Kakak udah punya 3 angka nih ya. Aduh, ada 65, 155, dan 90. Bagaimana cara kita menghitung yang sum right tadi? Nah, sekarang kita ganti. Ini 500, biar lebih gede hasilnya. Ini 1000. Oke. Sekarang kita pindahin kursornya ke kolom yang kiri. Kenapa? Karena kita akan menghitung kolom yang sebelah kanan. Jadi rumusnya ini kayak kalau kalian ingin menghitung rumus kolom yang sebelah kiri, maka kalian pindahkan kursornya ke kolom sebelah kanan. Kalau kalian ingin menghitung rumus di kolom yang sebelah kanan, kebalikannya. Berarti kalian memindahkan kursornya ke kolom sebelah kiri. Kalau kalian ingin menghitung dua-duanya kayak kakak tadi, berarti kalian isi angkanya di kolom sebelah kiri, lalu kalian isi angkanya di kolom sebelah kanan. Kursornya pindahin ke kotak yang tengah. Kayak tadi, jadi muncul hasilnya. Gampang. Oke, kita hapus ya sekarang. Hapus 90-nya. Seperti tadi, kita ke formula. Lalu kita isi sum right. RIGHT. Kita klik mana. Kita oke ya.
Nah, jadi di sini kita sudah melakukan penjumlahan kolom yang sebelah kanan. 1000 tambah 500, 1500. Tambahin saja di kalkulator, pakai dihitung. Paham ya? Jadi mudah banget. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah rata-rata nih. Nah, kita akan menghitung rata-rata dari 1500 dan 500. Itu gimana caranya ya? Oke. Sekarang kita hapus yang sebelah kanan, yang 1000 ini kita hapus. Kita balik lagi ke Microsoft PowerPoint-nya. Oke. Nah, di sini ada namanya average leaf. Artinya, kita menghitung rata-rata bagian kolom kiri. Gitu. Kita ini akan menghitung rata-ratanya. Nah, biasanya rata-rata ini digunakan kalau kalian kerja di pabrik nih pasti digunakan banget, serius. Misalnya kalian menghitung jumlah produksi barang yang masuk. Kan banyak tuh ya. Misalnya barang produksi botol, minyak, terus ada produksi apa namanya? Ada yang masuk lagi nih. Ada produksi cat, ada produksi cairan ini. Catat sama kalian tuh yang dicatat semua. Nah, nantinya kalian sudah tahu nih jumlahnya berapa. Yang tadi sudah dihitung pakai rumus sum. Kalian disuruh untuk mencari rata-ratanya. Gak usah ngitung pakai kalkulator. Masukin aja rumusnya average, terus yang ketemu. Kita coba ya. Nah, sekarang siapa yang baru datang? Yang baru hadir lagi? Halo Budi. Budi, selamat datang ya. Iya. Nah, sekarang kita ke Microsoft Word-nya lagi. Kita ke Microsoft Word-nya. Sekarang kita ke sini. Dah. Sekarang kita akan menghitung rata-rata dari 1500 dan 500. Gimana ya hasilnya? Kita coba, kita arahkan lagi kursornya ini ke sebelah kiri. Nah, lalu kita klik yang bagian formula. Nih, formula lagi. Nah, kita ketik di sini. Kok yang muncul sum left sih, Kak? Kenapa nggak langsung average? Tadi katanya otomatis. Nah, kenapa nggak langsung muncul average? Karena Microsoft Word-nya ini nggak mengerti kalau kita mau menghitung rata-rata. Jadi Microsoft Word ini mengambil kesimpulan yang paling terdekat. Yaitu pasti bakal ditambahin nih, kata Microsoft Word-nya. Makanya Microsoft Word ini sistemnya memunculkan rumus sum left, nggak memunculkan rumus average. Gitu. Paham ya? Mungkin bisa sambil dicatat nanti rumusnya. Ntar juga kakak taruh di grup PPT-nya biar kalian bisa belajar, bisa dipahami lebih lebih jauh lagi ya, biar bisa dipahami lagi. Kita ketik aja average yang mau dihitung kolom sebelah kiri, berarti leaf. Nah, bahasa Inggrisnya kiri. Pakai. Kita klik OK ya. Nah, jadi ternyata rata-rata nilai antara 1500 dan 500 adalah 1000. Kak, aku kayak ada matematika sih. Nah, memang komputer ini nggak jauh dari matematika sebenarnya. Apalagi kalau nanti kita akan belajar Excel ya. Halo Nanda Safitri yang baru join ya. Selamat datang. Nah, jadi memang komputer ini banyak banget matematikanya. Apalagi kalau kalian belajar Microsoft Excel. Nanti ya, Microsoft Excel mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang Microsoft Excel. Nah, dan juga komputer ini menggunakan kebanyakan bahasa Inggris. Kenapa Kak menggunakan bahasa Inggris? Karena memang software atau program yang buatnya itu bukan orang Indonesia. Yang buatnya ini orang luar negeri. Jadinya bahasa Inggris ini digunakan di setiap program komputer. Ya, mungkin kalau misalnya nanti yang buat orang Indonesia, mungkin bahasanya jadi Indonesia ya. Mudah-mudahan ntar ada orang Indonesia yang bisa membuat Microsoft Word ya, tapi buatan Indonesia. Jadi bahasanya Indonesia semua. Ditunggu aja. Oke? Jadi paham ya antara rumus average tadi untuk mencari nilai rata-rata. Nah, sekarang kita tambahin lagi nih tabelnya. Ini kan 3 ya.
1, 2, 3. Oke, ada 3 baris. Sekarang kita tambahkan jadi 4. Kita insert column to the left. Jadi ini digunakan untuk menambahkan tabel kembali. Nah, bisa di screenshot mungkin. Nah, sekarang kita klik. Nah, tambah ya tabelnya. Sekarang kita udah punya 4 nih. Di sini, kakak akan mencari nilai maksimal sekarang. Jadi, kita kembali lagi ke Microsoft PowerPoint-nya. Nah, jadi kita akan mencari nilai maksimalnya ya. Maksimal, max ini maksimal atau nilai paling tertinggi. Nah, ini juga digunakan nih di untuk menghitung kayak produksi ini digunakan. Kalau misalnya kalian disuruh nih nyari jumlah barang yang tertinggi itu berapa gitu, barang yang mana yang paling tertinggi. Nah, kalau misalnya ngitung satu-satu capek kan, cari yang nilai tertinggi yang mana ya, yang jumlahnya paling gede yang mana ya. Nah, kalau kita pakai rumus, ini akan mempermudah dan mempersingkat waktu. Oke, kita akan kembali lagi ke Microsoft Word-nya. Nah, sekarang kita udah punya 4 ya. Berarti kita isi, misalnya kita isi ini 200. Ini kita isi 50. Nah, kita masukin rumusnya di sini aja. Oke, kita arahkan kursornya ke sebelah kanan ya. Kayak tadi yang kakak bilang, kalau ingin menghitung sebelah kiri, maka kursornya dipindahkan ke kolom sebelah kanan. Kalau ingin menghitung rumus sebelah kanan, maka kursornya kalian pindahkan ke kolom sebelah kiri. Kalau ingin menghitung kanan dan kiri, maka kursornya kalian pindahkan ke tengah. Ingat, oke? Diingat. Atau nggak dicatat, biar lebih paham, dicatat. Nah, sekarang kita akan menghitung nih, nilai maksimal dari antara sejumlah 1.500, 250. Ini yang paling gede yang mana ya? Nah, kita coba nih. Formula lagi. Lalu, ini kita hapus saja. Kita hapus. Sekarang kita akan ketik max atau MAX atau singkatan dari nilai maksimal kurung buka leave. Jadi kita akan menghitung kolom sebelah kiri. Kita ketik. Nah, kurung tutup. Jangan lupa ya, kurung buka dan kurung tutup. Karena kalau kalian langsung nulis max leave aja, nggak akan jalan rumusnya. Jadi kalian harus sama dengan max atau maksimal kolom sebelah kiri. Jadi kalian ketiknya leave. Ingat ya, jangan lupa sama dengan sama kurung bukanya. Karena kedua hal tersebut memang sangat penting. Kita klik OK ya. Nah, ternyata nilai maksimal dari 50 dan 200 adalah 1000. Dari 50, 200, dan 1500 adalah 1500. Kalau kayak gini kan gampang ya. Sedikit nih. Sebenarnya nggak usah pakai rumus juga bisa ya. Tapi kalau banyak gimana? Itu cara mudahnya. Gitu. Oke, selamat datang ya. Nah. Oke. Nah, sekarang bahas apa lagi ya? Sejarah komputer tadi udah ya. Microsoft Word tadi udah. Sekarang kita bahas Microsoft Excel mungkin ya. Oke, tapi sebelum kita bahas ke Microsoft Excel-nya, kita bahas manfaatnya dulu. Sebentar ya. Kita bahas manfaat dari Microsoft Excel. Nah, ini nih. Oke. Sekarang kita akan pindahkan ke Nah, udah muncul ya. Nah, ini jadi oke. Nah, udah muncul ya. Kita sebelum masuk ke Microsoft Excel-nya, kita harus tahu dulu nih, manfaat dari Microsoft Excel-nya itu apa. Kita masuk ya. Nah, jadi manfaat dari Microsoft Excel, ini ada 4 ya yang udah kakak ringkas, udah dirangkum. Ada membuat laporan. Jadi membuat laporan ini bisa kayak absen, atau kalian membuat apa ya? Selain absen tuh. Data peserta, kayak peserta lomba, atau peserta didik, atau data barang produksi bisa. Tuh. Lalu yang kedua, Microsoft Excel ini manfaatnya bisa melakukan perhitungan otomatis.
Maksudnya gimana nih Kak melakukan perhitungan otomatis? Nah, maksudnya melakukan perhitungan otomatis ini kayak tadi, kita pakai rumus. Rumusnya ini yang nantinya akan memunculkan angka yang akan kita hitung. Dengan rumus ini kita bisa mempermudah dalam melakukan perhitungan. Contohnya melakukan penjumlahan sederhananya pakai rumus sum, udah langsung ketemu Excelnya. Gitu. Paham ya? Nah, lalu yang ketiga, ini ada namanya memudahkan pembuatan tabel. Yang dari kakak bilang nih, mudahan membuat tabel itu di Microsoft Excel. Kalau di Word ini ribet. Kalian harus insert, harus nentuin kolomnya berapa, row-nya berapa. Kelamaan kan? Kalau misalkan lagi diburu-buru, lebih enakan menggunakan Microsoft Excel. Lalu yang terakhir, ini ada namanya dapat membuat data dengan rapi dan tersusun. Jadi kalian bisa membuat datanya ini lebih rapi atau berurutan. Misalnya nih, kalian punya data absen ya. Kayak misalnya sekarang ada di yang udah join siapa aja nih? Ada Safinas, ada Fateh, ada Risma, Dwi, ada Babak Dwi, ada Mbak Meilan, ada Mbak Monika, ada siapa nih? Pak Budi, ada Mbak Nanda. Nah, kalian bisa melakukan pengurutan sesuai dengan abjad. Jadi kalau misalnya kalian membuat absen itu, kan namanya harus berurutan ya, sesuai abjad. Nah, kalau misalnya diurutin kayaknya kelamaan kan, diketik satu-satu, diurutin, A, B, C. Nah, dengan Excel ini kalian gampang. Hanya tinggal memblok namanya saja, nanti tinggal disortir. Tunggu ya, ntar kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan jelaskan manfaatnya dulu aja. Oke, mungkin tadi sudah panjang lebar ya. Saya jelaskan dari sejarah komputer yang tadi kita sudah bahas. Dari mulai komputer ada generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima ya. Dan tadi kita sudah bahas juga tentang Microsoft Word. Mungkin nanti kita akan bahas tentang Microsoft Word lagi. Karena ini kan yang join belum semua ya. Mungkin kita biar paham semua. Ntar kita di pertemuan berikutnya mungkin akan bahas tentang Microsoft Word sama Excel lagi. Itu mungkin. Nah, sekian atau ada yang mau ditanyain dulu sebelum kakak akhiri? Sebelum kakak akhiri mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kakak akhiri? Nggak ada. Oh, nggak ada, udah paham, ya udah. Jangan lupa ya, di foto, nanti dikirim ke grup ketika sedang belajar daringnya di foto. Oke, jangan lupa dicatat. Nanti kakak kirimin juga PPT-nya kalian untuk bisa belajar ya tentang sejarah komputer tadi. Oke. Kakak akhiri ya, mungkin. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf bila ada penjelasan yang salah atau ada materi yang kurang. Semoga kalian mendapatkan manfaatnya dari tadi ilmu yang tadi kakak sampaikan bisa didapat dan mudah dipahami. Ya, sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.